Anak tentara sama tentara. Dilahirkan ibu Persit, tapi harus mati di tangan tentara. Mereka menyebutnya ini Sambo kedua. Ini 24 jam di tapi dibilang karena musibah. Dimasukkan lagi ke ambulan. Baru di dalam katanya di ini lagi disadarkan lagi dipukul. Sebab dia komandan sadis. Tak ada jumpa saya komandan kayak gini. Yang paling bertanggung jawab adalah Danjen Rudal 004. Jam 5 sore anak saya sudah tahu dia anak saya sudah sekarat. Sudah ditelepon, sudah dikasih tahu. Dia tidak mau datang, Pak. Dia mau datang setelah ditelepon seorang pejabat. Jadi satu juga anggota Rudal tidak ada yang mengantar pemakaman anak saya. Sesadis gini lah komandan ini. Siapa yang menunjuk ini jadi komandan di Rudal itu? Nah ini sampai dengan detik ini sudah meninggal anaknya 2018 ya, apa 2019? Ya. Udah sekarang sudah 2023 belum menyampaikan rasa turut berduka sampai cita sekarang, Pak. Sampai sekarang. Malah kemarin di pengadilan malah dipelototinnya saya. 3, 2, 1, close the hordeng. Kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU Lembaga Bantuan UIA. Kita bersama Ibu Kulman Sitorus dari Dumai. Datang ke sini bersama Pak Kamarudin Simanjuntak. Iya. Iya. Kenapa, Bu? Anak saya diduga Anak Ibu diduga sama anggota TNI yang dinas di Jenrudal 004. diduga sama anggota TNI. Oknum berarti ya? Oknum. Oke. Gimana ceritanya? Dulu ceritanya awalnya. Atau mungkin Pak Kamarudin dulu apa Ibu dulu yang cerita? Saya kasih gambaran ya. Iya. Jadi ibu ini bekerja sebagai tenaga medis. Iya. Punya suami perwira TNI Angkatan Darat. Oh, suaminya berarti istri perwira TNI juga? Ibu ini istri perwira, jadi ibaratnya Persit. Iya. Persatuan Istri Tentara. Tentara. Nah, suaminya perwira TNI Angkatan Darat dengan jabatan Kapten. Ya. Dan Ramil. Dan Ramil. Sekira tahun berapa 2018. itu? 2018. Presiden datang ke Bagan Batu Riau. Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia datang ke Bagan Batu Riau. Seperti biasa kalau PPIP atau presiden datang maka akan ada konsentrasi pengamanan dan keamanan, yaitu baik dari TNI, Polri maupun dari Pemda setempat. Dalam kunjungan Bapak Presiden ini, konon informasinya tentara tidak diberi makan. Tentara yang bertugas tidak diberi makan untuk pengamanan PPIP. Hari terakhir. Oke, hari terakhir. Mungkin kurang koordinasi antara tingkat pimpinan atau kesatuan dengan Pemda setempat. Iya. Sehingga ada informasi bahwa mereka tidak makan sampai sore menjelang malam. Oke. Ito ini saya panggil Ito ya, karena dia orang Batak dia. Sebagai istri perwira senior tingkat pertama atau istri kapten, merasa kasihan kepada para komandan ini. Maka dia inisiatif sendiri membeli roti ya. Membuat kopi. Membuat kopi juga disertai dengan makan roti untuk para komandan sesuai kemampuannya. Oke, jadi inisiatif Ibu nih. Inisiatif sebagai istri tentara supaya tentara pengamanan itu yang mengamankan presiden pada saat itu tidak kelaparan. Tidak kelaparan. Tidak ada konsumsi. Karena tidak ada konsumsi. Oke. Tetapi bukannya dikatakan terima kasih, tetapi malah dibentak atau dimaki. Sama siapa? Sama perwira yang lebih senior daripada suaminya. Oke. Komandan Rudal. Komandan Rudal apa gitu ya. ya. Rudal itu apa? Komandan Rudal. Ini nama kesatuan. Oke. Jadi suaminya tadi kapten, komandan Rudal kalau nggak salah mayor ya. Mayor. Nah, intinya di dalam caci makiannya itu bagaimana saya bisa makan, sedangkan anak buah saya tidak makan. Artinya komandan ini tidak bisa memakan roti dan minum kopi ini di sela-sela anak buahnya belum diberi makan. Maka mendapat bentakan seperti itu,
Itoan ini mengadu ke suami sambil bertanya, memangnya tugas kita ya Pak menyiapkan makanan dan minum mereka. Kenapa? Kata suaminya, kok saya ini sudah menyiapkan roti dan minuman, kok salah dibentak-bentak kan begitu. Maka suaminya tentu tidak terima. Maka dia mengadukan permasalahan itu bahwa masih banyak yang belum makan ini, para anggota ini, kepada komandan Dandim. Di atasnya lagi? Di atasnya lagi. Dengan pangkat Letnan Kolonel. Letnan Kolonel. Dilaporkan persoalan ini, maka ada dugaan Dandim menegur atau si Letkol menegur mayor ini. Atas sikapnya yang kurang baik terhadap perempuan atau kepada istri tentara perwira kan gitu. Dari sama-sama tentara padahal nih. Sama-sama. Dari situlah diduga ada dendam. Dendam kepada Ito ini ataupun kepada suaminya. Maka di kemudian hari anaknya melamar tentara. Anak ibu. Sudah mau penempatan. Sudah mau penempatan ke tempat bapak itu. Nah, dengan pangkat Sersan 2. Serda ya, Sersan 2. Serda. Kemudian ketika orientasi atau semacam latihan ya. Diduga disik. Anak ibu nih. Sampai mati. Bahkan berkali-kali pingsan, tetapi tetap dipaksa melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas, dengan teman-temannya pun disuruh menyiksa sampai benar-benar mati. Terus tenggelam juga. Bahkan sampai tenggelam juga di kanal. Di kanal gitu loh. Karena dalam keadaan sakit, sudah tidak berdaya, sudah sampai memakan apa itu, gambut atau apa itu, tetap dipaksa lagi untuk melakukan sampai dengan benar-benar dia mati. Nah, tetapi tidak juga diadili pelaku ini. Karena tidak diadili, datanglah Ituan ini bersama-sama dengan suaminya menemui saya di Pekanbaru. Ketika saya datang ke Pekanbaru, menangis. Waktu itu saya bersama rekan saya Poltak Silitonga mengadukan permasalahan ini. Maka saya katakan ini tidak bisa diterima. Maka saya teleponlah para jenderal Angkatan Darat, memberitahu persoalan ini. Dan ada teman saya, seorang mayor jenderal juga, langsung saat itu juga saya telepon di depan mereka. Walaupun belum ada kuasa pada kami, saya katakan, bagaimana nih komandan? Ini menyangkut citra tentara kita. Bahwa zaman sekarang bukan lagi zaman seperti itu. Karena zaman sekarang berperang tidak lagi mengandalkan otot atau fisik, tetapi orang sudah mengandalkan IT. Jadi untuk apa bikin orientasi seperti itu, apalagi sampai mengakibatkan kematian. Dan ada pula dilatar belakangi dengan kunjungan Bapak Presiden, dikala itu diduga para anggota tidak diberi makan, tapi kan bukan tanggung jawab dia memberi makan toh, dan dia sesuai kemampuannya sudah menyiapkan kopi dan roti maupun roti untuk para komandan saja, karena kemampuannya seperti itu. Tetapi apakah kunjungan Presiden ini dibebankan kewajibannya kepada Ito ini selaku istri dan Ramil untuk menanggung beban sebesar itu, sedangkan yang berkunjung ini kan kepala negara, PPIP. Bukankah ini harusnya ada anggaran PPIP? Atau bukankah harusnya Pemda yang bertanggung jawab menyiapkan makanan dan minuman daripada tentara kita itu, kan begitulah saya sampaikan. Maka Pak Jenderal itu berjanji langsung menindaklanjuti. Karena selain teman juga kami sudah lama bersahabat. Nah, kemudian sekarang ini prosesnya sedang sidang. Besok acara pemeriksaan saksi di Peradilan Militer Sumatera Utara. Sidang apa nih kalau di dalam tentara nih? Sidang etik, sidang apa? Sidang militer? Dia sebagai terdakwa, sidang militer. Dan saya juga akan datang besok. Jadi intinya kita mau menyita perhatian Presiden, menyita perhatian Panglima, Kepala Staf Angkatan Darat, Auditor Militer, Mahkamah Militer, supaya atensi. Karena ada informasi kepada saya bahwa peradilan ini seperti ada pembenaran oleh salah satu anggota majelis bahwa terdakwa ini yang sedang didakwa sekarang pelakunya itu di Sumatera Utara, seolah-olah dalam tanda petik dari pernyataan-pernyataan atau pertanyaan hakim itu seolah-olah wajar, kan begitu. Bahkan ada kesan meninggalnya anak daripada Ito ini seolah-olah kesalahan orang tuanya. Kenapa? Karena seolah-olah dipaksa anak yang meninggal ini tidak semestinya tentara, tapi kok
dipaksa masuk tentara. Oh, ini aneh, itulah Pak. yang didoktrin. Karena kan kalau misalnya dia udah terima tentara kan, kalau anak tidak semestinya masuk tentara, tapi dia jadi tentara, pertanyaan bukan ibu, kenapa lulus? Kenapa lulus kan begitu? Iya kan, itu logika berpikir sederhana. Makanya saya bilang cocok dari Menteri Kejujuran dan Motivasi kan, karena langsung memahami clue-nya di mana kan gitu. Iya. Saya coba jadi DPR RI Komisi 3 dulu deh, Pak. Inilah kira-kira persoalannya. Jadi artinya ini tugas kita memperbaiki negara ini. Jadi baik juga di dunia ketentaraan juga, supaya tidak terjadi lagi korban-korban lain ke depan. Kemudian kalau Bapak Presiden pergi ke daerah juga supaya terencana. Jangan dadakan, kan kasihan juga misalnya akibat kunjungan Presiden harus ada yang darah-darah kan begitu. Jadi supaya direncanakan sedemikian rupa dengan rapi, sehingga anggaran tersedia, tidak ada yang menjadi korban. Apalagi anak ibu ini kan sudah meninggal, tidak mungkin lagi bisa dihidupkan, kecuali nanti pada saat Maranatha datang kembali kan begitu. Nah, siap. Ini kira-kira. Makasih, Pak. Silakan dilanjutkan. Siap, Ibu. Saya hanya pengantar. Siap. Cukup jelas kok. Ibu, tapi tadi kan dibilang ada dugaan unsur dendam, ya kan? Dugaan dendam, dan habis itu diduga itu dibunuh. Nah, apa yang ada kesaksian apa yang didapat atau bukti-bukti apa yang didapat dari kejadian itu? Ceritanya bagaimana sampai meninggal? Anak saya itu kan masuk ke rudal itu mulai bulan 7. Iya. Awal dia masuk juga dia sudah dibantu. Di penerimaan pertama awal di depan penjagaan. Sudah dipukul sama pakaian-pakaian preman. Kok bisa? Itulah yang diberitahu sama anak saya. Anak ibu cerita? Iya, setelah berapa hari ditelepon kami dengan meminjam teleponnya anggota yang ada di sana. Jadi kami bilang, itu nggak ada, nak. Nggak ada tentara yang kami bilang. Jadi kami kan suami saya kan tentara. Kalau menurut saya itu memang tak ada yang kayak gitu, Pak. Tapi ya memang anak saya berbicara kayak gitu. Jadi kami cerita. Jadi berulang lagi, Pak. Udah dipukul sampai berapa bulan. Tapi kami masih tetap menenangkan anak saya. Tapi memang saya sudah bilang sama suami saya di bulan 8. Pak, tolong laporkan ke POM. Kenapa orang ini memukul anak kita? Saya bilang. Datang suami saya bilang, nggak ada tentara yang memukul tentara, kata suami saya sama saya. Jadi biarkan aja lah dulu, katanya. Maka sampai sekarang itulah penyesalan suami saya karena tidak dilaporkan ke POM. Berlanjut lagi ke bulan 9. Bulan 9 ada dibikin lari 10 km. Lari 10 km ini setelah anak saya sampai di finish, walau enggak dibilang nomor 3 apa nomor berapa, sampai di finish, anak saya dikasih minum yang banyak. Namanya orang lari, kalau selesai lari nggak boleh dikasih minum. Menurut pengakuan anak saya, dia dipaksa minum sama pelatihnya. Dipaksa dia minum, baru dia pingsan, dibawalah ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, ada yang memberitahu sama kami, orang rumah sakit, pegawai rumah sakit, dibilang, ditelepon suami saya di Bagan Batu, Pak, ini si Sahat di rumah sakit sudah parah lah sakitnya, Pak, dibawa dari latihan katanya. Baru suami saya nelpon saya lagi kerja, Mak, itu anak kita di rumah sakit, Mak, katanya. Kenapa? Saya bilang, nggak tahu, pergi kamu ke rumah sakit cepat, katanya. Karena suami saya dari Bagan Batu ke Dumai 3 jam. Tapi kalau saya dari pekerjaan saya ke rumah sakit itu hanya setengah jam. Saya pergi ke rumah sakit, saya lihatlah anak saya memang, tapi karena mungkin sudah 3 jam di rumah sakit itu, anak saya sudah agak sedikit tenang. Tapi kalau menurut rumah sakit itu, awalnya datang itu memang katanya, sudah tidak bergerak lah apa gimana, sudah memang kondisinya tidak bagus gitu. Jadi setelah saya sampai di sana, kira-kira setengah jam, tiba-tiba komandan rudal itu datang. Saya berdiri. Komandan rudal itu komandan rudal itu datang ke rumah sakit. Yang waktu itu dulu marahin ibu. Iya, yang marahin saya itu. Jadi saya berdiri di kepala anak saya sambil memegang anak saya. Dia datang, pas di kaki anak saya, dia bilang sama saya begini, Ibu kenal dengan saya, katanya. Saya bilang, kenal, Pak. Saya bilang, komandan anak saya bilang, kita pernah ketemu di Bagan Batu kan, katanya. Iya, Pak. Saya bilang, saya pikir pikiran saya itu kan nggak ada apa-apa gitu. Positive saya jawab, iya, Pak. Saya bilang, tapi setelah dia ngomong gitu, dia pergi, nggak ditanya anak ini, kenapa? Udah sehat, udah gimana? Nggak ada dibilang gitu, Pak. Cuma datang ngamperin ibu, cuma ngomong gitu aja. Iya, dia pergi. Dia pergi langsung, Pak. Pulang dia, Pak.
Itu juga udah saya sampaikan kepada Dispamat, itu juga diakui dia. Jadi saya juga, tapi memang belum ada pemikiran saya ada dendam sama kami. Gak ada pemikiran saya itu dia dendam sama kami. Barulah berlanjut lagi ke bulan 11. Di bulan 11 itulah di tanggal 9 mulailah adalah dibikin dengan siprin, pakai siprin. Siprin dia itu menutup orientasi, berarti pakai siprin. Mulailah orientasi malam, tapi ini yang kami baca, yang waktu kami persidangan pertama. Di malam hari, anak saya ini sudah ditendang perutnya. Ditendang katanya terlempar sampai 3 meter. Baru disuruh diri, dipukulin lagi. Baru ditelan malamnya itu. Udah anak saya udah bilang sama orang itu. Bang, pelatih, perut saya sakit katanya, tapi nggak mau orang itu. Tetap aja disuruh ini kegiatan. Besok paginya lagi, pagi-pagi jam 9, orang itu dimasukkan ke dalam kanal untuk melewati kanal yang katanya panjangnya 50 meter dengan tingginya hampir 2 meter. Jadi anak saya ini kan selalu dibikin di depan, biar di depan dia dibikin. Setelah masuk ke dalam, anak saya itu udah jatuh, mungkin sudah tenggelam lah, karena ketahuannya setelah yang terakhir, anggota yang terakhir kan 19 orang itu yang masuk ke kanal itu. Yang terakhir itu diinjak dia pada orang gitu. Baru diangkat gini, setelah diangkat gini, Danru, karena anak saya itu Danru di situ, komandan regunya. Danru, tenggelam, tolong Danru tenggelam. Tapi anak saya itu namanya sudah masuk ke air, berarti kan udah pasti minum air. Udah masuk dari mana, dibawalah katanya ke pinggir. Udah dibawa ke pinggir, katanya disadarkan lah. Udah sadarkan apa diapain, nggak tahu, itulah dibikin dia. Setelah itu disuruh lagi jalan, bukan ke rumah sakit, dibawa. Sadar ya anak ibu habis itu? Ya mungkin sadar lah, makanya suruh lagi lari. Tapi kan selayaknya kan harus ke rumah sakit dibawa. Namanya sudah tenggelam. Dibawa, sudah itu disuruh lagi lari. Setelah jarak 3 kilo dia lari, pingsan lagi dia. Jatuh lagi pingsan. Sadis banget kalau ini benar ceritanya gini, Bu. Tertulis, Pak. Ada tertulis. Saya tidak berani berkata-kata kalau nggak tertulis. Baru jatuh lagi. Setelah jatuh dia sudah kram kakinya ini. Baru ditolong lagi sama orang itu, dipasangin lagi oksigen. Setelah itu lagi, setelah dia sadar, suruh lagi lari. Suruh lari lagi. Yang nyuruh siapa nih? Orang pelatihnya. Pelatihnya itu suruh lagi lari. Suruh lari lagi. Setelah di lapangan suruh makan orang itu. Setelah disuruh makan, pendadakan, apalah, disuruh lagi, sengaja lagi disuruh lagi biar dia, karena dia kan kondisinya kan sudah nggak bagus lagi. Selalu dia terlambat. Karena dia terlambat lagi lagi dipukul. Udah itu lagi. Jalan lagi. Udah itu suruh lagi, jalan lagi. Suruh. Tapi jam 12 siang itu si komandan ini tertulis di situ. Si komandan ini sudah menelepon ada di situ gitu. Ditelepon. Itu siapa yang dalam ambulan katanya. Saat Wira Anugrah Sitorus katanya. Siapa yang dalam ambulan? Saat Wira Anugrah Sitorus sudah pingsan katanya. Udah lanjutkan. Kalau macam-macam kalau mantul-mantul katanya. Saya juga tidak paham, baru kemarin aku tahu Pak mantul-mantul ini katanya, kalau mantul-mantul ini tentara main watak katanya. Lanjut. Kok bisa seorang komandan bilang lanjutkan lagi, anak udah di ambulan. Bukannya disuruh bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit bukan gitu. Jadi dibilang dia lanjutkan. Bagaimana ini udah itu dilanjutkan lagi. Setelah berapa kilo lagi, katanya dia dipukul lagi di dalam ambulan ini, dipukul. Kata siapa? Di dalam apa itu saksi itu di dalam saksi ada di BAP ini ada. Iya, ada. Jadi di BAP pemeriksaan itu dipukul lagi katanya di dalam ambulan. Iya, pelatih itu. Pelatih itu lagi. Iya, pelatih itu orang itu dibiarkan dibiarkan sama si dibiarkan sama semua orang itu pelatih itu. Jadi udah itu dipukul, sadar lagi, disuruh lagi turunkan katanya, diturunkan, suruh lagi lari. Udah di dalam ambulans lagi. Iya Pak, udah pakai oksigen, disuruh lagi lari. Ini lelak nih kalau suruh lagi lari. Udah lari lagi dia, udah dibilang sama orang kesehatan. Ini si Wira ini tidak bisa lagi melanjutkan kegiatan katanya. Tapi datang si gitu bilang, bawa terus katanya. Ini adalah yang
Itulah yang dipecat itu, nggak jadi dipecat itu yang buat hati saya ini jadi hancur. Seorang ibu hancur gara-gara memang kesalahan dia fatal, fatal di lapangan. Kalau dibilang dia jangan, itu anak saya itu nggak mungkin dipukul. Tapi karena dibiarkan dia dipukul dia terus anak saya itu. Jadi jalan lagi, sudah jalan lagi. Ditambah dia lagi aturannya mungkin 18 kilo panjangnya dibikin jadi 28 kilo. Ditambahin lagi. Ditambahin lagi. Udah separah Ditambahin lagi sama dia. Ditambahin lagi. Sedang orang kesehatan bilang, kenapa kita tambah komandan, kenapa Danton ditambahin lagi? Biar katanya. Jalan lanjut katanya. Lanjut lagi. Setelah lagi keliling lagi, anak saya itu dipanggil sama siapa ini, si pelatih ini. Sini kamu katanya, karena kamu lambat kamu katanya. Sini kamu katanya, sini. Dipukul. Setelah dipukul pingsan. Udah pingsan kayak gini, baru dibilang sama si lagi, dirikan, bangunkan katanya. Dipegangin sekiri kanan, dia didirikan lagi, diambil. Didirikan gini. Katanya, lagi. Udah dilepas pingsan, udah jatuh lagi gini. Begitulah baru apa? Udah itu lagi. Udah itu disadarkan lagi, dia dimasukkan lagi ke ambulan. Tapi udah dibilang orang kesehatan ini sebenarnya ini tidak bisa lagi ini si Wira ini udah ini sudah apa namanya dibilang kalau orang kesehatan sudah tidak ada, udah tidak mampu lagi ini, sudah memang sudah matanya katanya udah tertutup nggak ini lagi. Tapi tetap aja dimasukkan ke ambulan. Setelah dimasukkan bukan ke rumah sakit, dibawa dibawa lagi, baru di dalam katanya di ini lagi disadarkan lagi, dipukul apa ini sadis dong Bu ya? Sadis Pak, makanya saya bilang tapi nggak pernah ada kayak gini, nggak ada kayak gini, ini oknum ini. Oke, tadi pelatih yang tadi itu disuruh apa? Disuruh sama si Dantonnya itu. Iya. Disuruh. Jadi menyiksanya ada pelatih. Ada pelatih sama si Danton ini. Iya. Padahal si Danton ini sebenarnya kan gimana dibilang Pak ya, kita nggak tahu. Makanya praduga kami itu disitulah praduga kami ini. Berarti dari komandan apa ada perintah ke ini gitu memerintahkan bawahannya yang memukul. Itulah kita tidak tahu sekarang. Tapi kalau saya lihat di pengadilan, gimana? Kayaknya tidak ada yang yang gimana dibilangnya Pak, yang memang benar-benar membantu kami. Memang kalau saya lihat tidak ada, karena memang dari awal juga yang sudah memukul anak saya, yang sudah memerintahkan, sudah menjuru, menonton seorang perwira bisa udah dipecat tapi nggak dipecat lagi. Ini suatu pertanyaan besar buat seorang ibu Persib. Anak tentara meninggal digituin, tapi tidak ada hukum yang benar buat si ini. Tapi katanya karena dia sudah ingkrah, nggak bisa lagi katanya kita ganggu. Udah keputusan ingkrah nih? Udah ingkrah ini. Hasilnya adalah? Hasilnya itulah dia dipenjara hanya 8 bulan apa berapa saya nggak tahu. Atas tuntutan ya itulah apa? Membiarkan. Nah, sementara kan tentara kan tak boleh dibiarkan dipukul. Oh jadi dia tuntutan dia tokan vonis hanya karena membiarkan, bilangnya begitu? Dia membiarkan dengan dia penanggung jawab. Dia penanggung jawab disiplin itu. Nah, sebenarnya kalau dibilang dia jangan, ya memang jangan karena dia yang paling tinggi di lapangan. Yang setahu saya, tapi dia selalu membilang suruh jalan, turunkan, ya kan nggak boleh. Perintah dari dia. Perintah dari dia kan nggak boleh. Pak. Apa tadi jabatannya dia? Dia sebagai bakor di situ. Bakor itu adalah? Bakor ini mungkin sebagai penanggung jawab. Bukan komandan berarti ya? Bukan. Ya. Dia komandan latihan, komandan orientasi itu mungkin. Iya. Ya, jadi kalau menurut saya Pak, namanya kok bisa gitu menyuruh anak buah dipukul? Dari mana jalannya Pak? Itu kan anak orang, bukan anaknya. Jadi itu yang kita si Raja Gugu itu nggak terima. Udah dipecat dari militer, dari pengadilan militer, tapi di kasasi dia menang lagi. Hanya di kasasi itu dibilang begini, bukan si yang paling bertanggung jawab. Yang paling bertanggung jawab adalah Danjen Rudal 004. Inilah yang makanya kami kemarin melapor ke Panglima, ke Bapak Panglima, membawa surat itu semua. Makanya si Komandan Rudal ini sekarang sudah jadi terdakwa di Medan. Tapi hanya kalau saya lihat kalau kayak gini sidangnya, kami sebagai korban tidak ada artinya di sana. Karena gini Pak, membuat saya tuh sedih di pengadilannya tentara ini Pak. Si terdakwa bisa penasehatnya sampai 5. Kami sebagai korban
Tak boleh ada yang berbicara sebagai kuasa hukum kami. Siapa diwakili oleh siapa jadi? Sama jaksanya gitu, bagaimana? Orang itu dia ada kuasa hukumnya, dia bisa. Kalau terdakwa itu katanya. Tapi kalau pihak korban tidak boleh. Tidak boleh. Ada wakil dari tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara. Diwakili jaksa kan? Sama seperti pengadilan negeri katanya. Ya? Tapi auditornya juga tidak ada kita dipanggil. Maunya kan dipanggil lah kita. Bagaimana kita ini? Tapi kan nggak dipanggil juga. Jadi saya juga maksud saya itu kan gini Pak. Ya. Saya sebagai korban ini hargailah, kasihanilah. Saya sudah melahirkan anakku itu, anakku itu bagaimana saya bilang ya Pak? Saya tidak sanggup anakku membaca semua yang kejadian yang semua di pemeriksaan itu. Oke. Jadi bagaimana maksud saya itu gini, masa kami sebagai korban ini tak ada bisa kami berbicara, hanya kami berbicara. Udah, nanti gitu-gitu aja. Oke. Ini kapan pembacaan tuntutannya rencananya? Ini untuk si komandan rudal ini ya? Masih pemeriksaan saksi. Oh, masih pemeriksaan saksi. Oke. Nanti setelah saksi semua selesai, barulah masuk tuntutan. Iya. Tetapi yang sebelumnya yang disebut bakor itu atau udah ingkrah pelatih lapangan itu udah ingkrah dia. Sudah ingkrah tapi hanya dihukum 8 bulan penjara. Setahun apa berapa saya juga tapi artinya itu tidak diberhentikan. Enggak, padahal kesalahan sedangkan dia ada juga yang diberhentikan ya? Ada yang diberhentikan justru orang yang disuruh-suruh tingkat bawah. Iya. Ini balik sama kayak kasus Sambo ya. Jadi mereka yang bawah-bawah yang mereka menyebutnya ini Sambo kedua di Medan. Iya. Jadi artinya kita menggugah nih. Kalau yang mati kan tidak bisa dibangkitkan kembali kecuali hari Maranatha kan? Iya. Tetapi jangan lagi terjadi seperti ini ke depan. Jangan lagi ada anak-anak yang lain yang masuk TNI yang juga mengalami penyiksaan apabila ada dendam kan begitu. Yang paling sadisnya lagi, setelah anak saya itu jam 5 sudah koma, sudah jatuh, sudah koma, setelah disuruh lagi lari, dibawa lagi ke Taman Pahlawan, dipukul lagi di situ, ini lagi baru suruh lagi jalan lagi. Setelah jalan lah dia berapa 2 kilo, mungkin 3 kilo, anak saya ini jatuh lah. Udah dibopong lagi, ini udah jatuhlah dia dibawalah ke puskesmas. Setelah dibawa ke puskesmas, anak saya itu jam 5 sore di puskesmas tak bisa lagi ditanganin. Baru dirujuklah ke rumah sakit. Jam 6 sore kalau menurut sidang kemarin, jam 6 sore si orang kesehatan sudah menelepon si komandan. Komandan, si Sahat Wira Anugrah Sitorus ini sudah sekarat, sudah mau mati. Sudah tidak ini lagi, tidak bisa dipegang lagi nadinya, tensinya sudah hilang. Sudah diterangkan lagi gitu si komandan ini, Pak. Tapi si komandan ini tidak mau datang ke rumah sakit. Tak mau dia datang, Pak, ke rumah sakit. Tidak datang dia, Pak, ke rumah sakit. Sampai jam 11 dia anak saya. Padahal komandannya. Iya, komandannya. Jam 5 sore anak saya sudah tahu dia anak saya ini sudah sekarat. Sudah ditelepon, sudah dikasih tahu. Dia tidak mau datang, Pak. Dia mau datang setelah ditelepon seorang pejabat jam 11 malam. Jam 11 malam ditelepon, "Di mana kamu?" Katanya di rumah. Anak buahmu ini dari ditegur. Datanglah dia, Pak, jam 11 malam. Baru datang setelah ditelepon. Setelah ditelepon. Saya juga datanglah udah jam 10 saya, Pak, udah nyampe. Itu juga karena gini, Pak, makanya saya terlambat datang juga karena orang puskesmas diancam sama orang rudal ini tidak boleh dikasih tahu sama orang tuanya karena saya berketepatan bekerja di puskesmas itu. 11-12 ini kasusnya, Pak. Saya bekerja di puskesmas itu, Pak. Diancam orang itu ada juga surat pernyataannya. Tak boleh dikasih tahu sama orang tuanya, ini tanggung jawab orang rudal. Jadi karena itulah diancam orang perawat, baru dibawa ke rumah sakit umum. Sampai di rumah sakit umum, saya datang, Pak. Saya datang. Saya tidak bohong, Pak. Saya datang. Di tempat tidur itu biasanya rumah sakit itu penuh dengan pasien. Hanya malam itu hanya anak saya aja yang ada di situ. Dengan sendirinya dia gitu. Nggak ada orang, Pak, satu juga di situ. Oke. Tak ada orang tentara rudal itu yang saya lihat ada yang menjaga anak saya itu. Sampailah saya lapor bilang sama suami saya, karena suami saya memang tidak sanggup melihat jarak 2 meter, dia sudah lari keluar, langsung berguling-guling di luar aja dia. Nggak mau, sampai meninggal anaknya itu. Bu. Sampai meninggal anaknya itu tak dilihat dia.
udah meninggal hanya untuk menutup mata aja suami saya itu melihat anaknya. Jadi setelah itu Pak, datanglah komandan rudal ini jam 11 malam. Saya sudah berdiri di kepala anak saya ini. Datang dia langsung, jaraknya anak saya ini dengan dokter ada kira-kira 2 meter 3 meter mejanya. Datang dia langsung ke situ Pak, bicara dengan dokter itu. Tapi saya tidak tahu bicara apa dia. Setelah dia bicara, saya pikir dia mau datang ke anak saya ini. Tahu-tahunya dia langsung keluar, Pak. Tidak ditinggalkan kami, Pak. Dilihat kami, Pak. Nggak ditanya ini anak ini udah gimana, udah mati apa belum. Apa kalau kayak begini nih, nggak ada rasa simpatinya? Udah ada. Apa gimana Bu? Bagaimana Bu keadaan anak? Tidak ada, Pak. Kalau ada Mas Uya ditegur, adalah saya ditegur, Pak. Sama anak saya, Pak. Dia pergi dia Pak, keluar. Dia pergi keluar dia Pak, di luar lah dia. Kami lah di dalam menangis saya, suami saya di luar sudah berguling-guling. Jangan ada kami Pak di ini. Sampai anak saya meninggal Pak, sampai dibawa ke rumah. Tak ada juga datang orang itu satu juga. Tapi kemarin saya dengar katanya di pengadilan, dibilang katanya ada yang menelepon bahwa keluarga katanya tidak boleh orang itu datang. Tunjukkan siapa itu keluarga yang... ada bukti dong. Tunjukkan, jangan asal ngomong. Tunjukkan siapa keluarga yang bilang itu. Jadi satu juga anggota rudal tidak ada yang mengantar pemakaman anak saya. Sesadis gini lah komandan ini. Siapa yang menunjuk ini jadi komandan di rudal itu? Apa salah masuk dia ke situ? Ini merinding saya dengerin. Salah masuk dia ke situ, Pak. Saya heran, tak pernah ada pemimpin TNI yang begini, yang menunjuk komandan yang kayak gini-gini. Komandan yang gimana? Komandan rudal ini. Tak ada komandan atas menunjuk kayak gini orang. Sebab dia komandan sadis. Tak ada jumpa saya komandan kayak gini. Sudah berulang-ulang komandan jumpa saya. Tak ada yang komandan kayak gini. Ya, tak mau menegur kami, tidak mau melihat anak buahnya yang sudah tinggal menghembuskan napas. Reaksi suami ibu sekarang bagaimana nih sekarang? Ya, si suami kan sama-sama tentara juga di kesatuan nih, sama-sama di kesatuan. Sebenarnya si suami saya gimana Bu? Kenapa enggak saya bilang anaknya gitu? Dia tidak dia ini. Ya mungkin serba salah suami ibu juga secara struktural, secara jabatan juga mungkin. Inilah permasalahan kami di rumah terus. Karena apa? Bagaimana sedihnya saya melahirkan anak itu dengan gaji kecil TNI, dengan gaji mungkin buta saya melahirkan anakku itu. Anak ketiga karena gak ditanggung lagi sama gaji. Tapi inilah yang saya terima sekarang. Makanya saya bilang sama suami saya, kamu anakmu di bawah gini kamu tidak berbuat. Apa kata suami ibu? Suami saya bilang, memang dia gimana lah dibilang Pak. Mungkin dia tahu peraturan. Kalau dia anaknya, mungkin dia juga masuk ke penjara. Nanti anaknya di sana nanti menangis melihat dia mungkin. Benar suami ibu Bu. Kan nggak harus kan kejahatan dibalaskan dengan kejahatan. Tapi sakit Pak. Iya. Anak itu udah pingsan selalu terus disuruh sakit Pak. Sakit sekali Pak. Anakku itu saya urus dengan kegiatan bersih yang penuh. Tapi kayak gitulah saya terima. Anak tentara sama tentara. Bagaimana ini Bapak Panglima? Bagaimana ini Bapak Panglima? Anakku itu katanya baik. Semua saksi bilang baik. Terdakwa juga bilang baik anakku itu. Tapi bisa mati di tangan TNI, di tengah tentara. Anak tentara. Dilahirkan ibu persit, tapi harus mati di tangan tentara. Dengan tanpa ada kesalahan. Bapak Panglima, tolong saya Bapak Panglima. Berikan saya Panglima keadilan, seadil-adilnya Bapak Panglima. Sudah capek saya, sudah 4 tahun saya Bapak Panglima. Sudah 4 tahun saya menderita Bapak, tolong saya Bapak. Sampai sekarang Sabri anak saya dibikin sakit. Sampai sekarang gaji anak saya tidak tahu di mana. Kematian anak saya juga kami yang menanggung semua. Padahal dia anak negara. Kami semua yang membayar. Bagaimana? Ya Bu, saya rasa sakit memang. Sakit si komandan ini perbuatannya sama kami. Sampai saat ini tidak ada si komandan itu membilang sama kami apa minta maaf apa gimana. Tak ada. Sampai kemarin di gereja saya bilang sama suami saya, Pak, kok bisa ya sampai hari ini
Orang rudal itu tidak mau datang ke rumah kita minta maaf. Apakah bagaimana apa dibawa ke Dandim ke rumah kita bagaimana? Tapi tidak ada sampai saat ini. Sakit. Dan sekarang orangnya di penjara berarti? Tidak di tahanan militer? Tidak hanya terdakwa aja. Jadi kenapa kita masih berkeliaran bebas? Kenapa keluarga begitu meyakini didendam? Selayaknya lah kalau anggota kita meninggal, paling tidak ada rasa simpati, ada sampaikan ucapan turut berduka cita atau keran bunga misalnya dan sebagainya. Nah ini sampai dengan detik ini sudah meninggal anaknya 2018 ya, 2019. Ya. Udah sekarang sudah 2023 belum menyampaikan rasa turut berduka sampai cita sekarang, Pak. Sampai sekarang. Malah kemarin di pengadilan malah dipelototinnya saya. Gimana dipelototinnya? Ya dia lihat aja gini, dilihat dia pakai masker, dilihat aja gini, nggak ada maksud saya itu apa salahnya ibu, maaf ya ibu. Saya tidak gini maunya minta maaf lah biar hati saya ini agak sedikit agak ini agak terobati hati saya ini. Tapi tidak ada, memang dia memang orang hebat dia. Saya tidak pernah lihat komandan kayak gitu. Tidak pernah saya lihat selama saya 35 tahun jadi istri tentara. Memang dia. Ya. Terus reaksi rekan-rekan suami ibu gimana, Bu? Semuanya tidak terima, Pak. Tapi ya gimana lah sama kita tentara ini. Oke, dan jadi sebenarnya saya tambah, jadi sebenarnya suaminya bukan tapi taat aturan. Iya, sebenarnya itu Bu. Jadi suami dari segi kepangkatan kan suaminya kan kapten. Iya. Terduga pelaku ini kan mayor. Iya. Jadi atas perbuatan si terduga mayor ini kan suaminya memang mengadu ke atasan Dandim, lagi. biar Dandim yang menegur. Iya. Nah, jadi karena dia taat aturan ya begitulah kan begitu ya. Bagaimana sih komandan ini kan setingkat di atasnya. Tetapi yang menarik di dalam persidangan itu, karena saya kan menempatkan rekan saya mengamati persidangan itu. Ada satu anggota majelis hakim militer yang terang-terangan berpihak kepada terdakwa ini karena bilang apa? Karena satu kampung mereka, satu kampung dari pulau wisata sana kan begitu ya, dengan menyalahkan ibu ini seolah-olah ibu ini salah atau Itoan ini salah memberangkatkan anaknya jadi tentara. Ya itu obrolan, menurut saya kalau sampai ada yang ngomong begitu itu omongan yang sangat stupid, Pak. Iya. Ya jadi, paling menyakitkan. Karena kalau anak diterima tentara udah pasti udah pasti memenuhi syarat. Kalau sampai dibilang memenuhi syarat, yang terima itu harus yang disalahin loh. Musibah. Akhirnya kita mengirim surat kepada ketua peradilan militer supaya mengganti anggota hakim ini. Setuju, Pak. Kita minta diganti karena pernyataan dia mungkin karena secara sosiologi dipahami karena mereka satu kampung dari Pulau Dewata sana antara si mayor dan si hakim ini, sehingga yang disalahkan orang tua daripada korban kan begitu. Jadi kita bilang tidak pantas. Maka saya kirim surat bersama teman saya, tolong diganti anggota majelis ini karena pernyataan dia dalam memeriksa saksi justru memojokkan orang tua korban kan begitu. Dan kalau emang statementnya seperti itu benar seperti itu. Dan saya berjanji besok akan datang memantau langsung karena selama ini yang saya suruh pantau rekan saya sejawat kan gitu. Teman saya sekantor gitu. Di mana besok datang, Pak? Besok saya akan datang ke Medan menyaksikan peradilan militer ini kan begitu. Saya baru pulang dari Medan tadi. Penerbangan pertama kan begitu. Jadi artinya tugas kita memperbaiki negara ini. Oh, setuju, Pak. Kita bersama-sama. Jangan lagi ada korban-korban lain di kemudian hari karena ini sudah terlalu sering saya tengok ya. Baik di kepolisian maupun di dunia tentara kan begitu, supaya ada perbaikan. Dan kalau kita melihat perang yang sesungguhnya antara Rusia dengan apa itu? Ukraina tidak ada lagi. Semua sekarang sudah pakai koordinat. Mengirim senjata pun sudah pakai serba canggih. Jadi untuk apa orang Ya, Pak. Setuju. Artinya orang punya tangan aja kaki pincang bisa berperang sekarang karena semuanya serba IT kan begitu loh. Udah nggak zamannya orang sampai mati kan gitu. Itu zaman Siti Nurbaya kan begitu. Betul, Pak. Saya punya teman di Amerika kan banyak teman saya yang tentara Amerika juga. Mereka cerita bahwa pelatihan mereka itu, mereka tuh sudah tidak ada lagi yang namanya kayak begini-begini nih. Bukan tidak ada lagi, tidak ada mungkin.
Dan mereka paling hanya latihan mental kayak diteriakin depan muka gitu, Pak. Ya, depan muka. Udah gitu, tapi nggak ada sentuhan fisik, Pak. Karena sekarang berperang tidak lagi pakai fisik, tapi sudah pakai IT kan gitu. Apalagi kita lihat kemarin Armenia dengan apa itu, Kazakhstan ya. Mereka juga semua dari jarak berapa puluh kilometer mengirimkan senjatanya kan tidak ketemu fisik dengan fisik. Jadi untuk apa? Dan seperti itu yang, kan begitu. Yang paling menyedihkan lagi, menyakiti hati saya seorang ibu. Jaksa itu bilang, anak saya katanya meninggal karena musibah, diterima aja. Dibilang sama suami saya, mana kalau musibah itu setahu saya di teroris, datang banjir. Ini 24 jam di Banten, tapi dibilang mati karena musibah. Tak pantas seorang hakim bilang kayak gitu. Itu ngerti. Manusia. Ngerti, Bu, ngerti. Manusia itu. Kita kawal bersama-sama kasus ini tugas kita berdua sama-sama, Pak Kamarudin. Dan kita dan masyarakat Indonesia. Iya, semua. Dan kita mengajak masyarakat juga untuk melek dan supaya ada perbaikan. Iya, dan harus jangan takut untuk memperjuangkan keadilan. Iya. Dan satu hal lagi, mungkin ini kepada Bapak Panglima TNI yang terhormat, Laksamana Yudo Margono, mungkin ini bisa jadi perhatian juga. Saya percaya Bapak adalah orang yang sangat bijaksana dan mungkin ini bisa menyikapi kasus ini, Pak. Terima kasih banyak. Baik. Ya. Oke, dan Ibu yang sabar. Kita akan lihat berduka cita. Ya, kita turut berduka cita atas meninggalnya anak Ibu dengan apa yang Ibu ceritakan tadi, dan kita percaya ini kasus akan ada keputusan yang adil seadil-adilnya. Terima kasih juga Pak Kamarudin. Kita berdoa juga bilang. Iya. Mendoakan yang terbaik. Betul. Pak Kamarudin, terima kasih juga sudah membantu Ibu ini di sini, dan salam buat suami, Bu, ya. Iya, tapi jangan sampai ini Ibu udah kehilangan anak berdua sama suami, harus tetap bersama-sama, Bu. Ya, mau karena kalau suami juga membalas, terancam juga suami nanti pembunuhan terencana. Suami udah benar kok, Bu. Jadi bisa kena 340. Iya, betul. Karena motifnya balas dendam toh. Jadi artinya saya justru bangga juga sama suaminya sudah bisa menahan diri, tidak membalaskan dendam, tetapi menempuh jalur hukum. Ini harus dicontoh. Sekalipun misalnya upaya hukum itu sangat lama ditanggapi dari 2018, sekarang sudah 2023, tetapi setidaknya memang kepastian hukum, keadilan itu memang harus diperjuangkan, terutama di Indonesia yang sistem hukumnya dan penegak hukum itu agak kurang jelas di era sekarang itu ya. Berbeda misalnya di zaman Pak Harto, di mana hukum dan disiplin itu sangat dimuliakan dan sangat tinggi penerapannya kan begitu. Memang belakangan sejak Orde Reformasi, akibat dosa para mahasiswa yang menumbangkan Pak Harto, memang terjadi kerepotan di berbagai pihak, bukan hanya repot nasi, tapi repot di penegakan hukum juga gitu loh. Ya, makanya saya juga sekarang berpikir untuk terjun ke pemerintahan nanti, entah legislatif atau apapun, pengen adanya terjaminnya kepastian hukum di negara kita. Saya dukunglah untuk sosialisasi ya. Siapa? Kalau kampanye nanti ajak saya. Siapa? Ya, Pak. Oke, Pak Kamarudin, terima kasih Ibu. Salam hormat buat keluarga. Ya, silakan kasih komen, dan mudah-mudahan ini bisa berakhir dengan keadilan yang ditegakkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati. Ya. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.